kemudian kayak furniture gitu. Kalau kerajinan tangan mungkin home decor ya. Jadi mungkin tas yang dibuat itu yang saya lihat ya beberapa kali itu bukan tas yang dipakai gitu kayak backpack kayak apa gitu, enggak, tapi tas yang apa namanya itu Pak Tri yang kemarin tuh yang tas yang di Jogja, saya lupa tuh namanya. Oh, tas yang seperti apa? Yang jumbo gitu yang Ya sampean kayak bawa itu. kayak ini kayak tempat cuci kayak Ya, tempat pakaian gitu kan, betul. Iya, yang kayak gitu. dibuat tempat pakaian plus untuk menghiasi ruangan. Ruangan, betul betul ya. Jadi arahnya mungkin bukan untuk pemakaian pribadi, tapi untuk home decor Kak Julia. Untuk dinikmati. Kalau menurut saya arahnya nanti lebih lebih banyak permintaan ke sana. Iya. Iya. Iya Kak, makasih. Ini rajutnya dari apa nih? Benang rajutnya nih. Ini benang polister, terus sama benang nilon. Terus kalau home decor itu biasanya pakai tali kur bisa atau tali makram itu dibuat hiasan dinding kayak gitu atau tirai untuk pintu atau jendela gitu. Oh, kemarin Kalau Kak Tri kalau tali apa yang dibuat bag itu? Yang dibuat kalau kita saranin yang seperti alami aja, Ibu Julia, seperti serat serat apa itu serat ketepok pisang atau serat dari daun nanas atau eceng gondok atau seagrass, ya. pandan laut yang kita kemarin bawa kirim ke Australia itu untuk jadi sampel gitu. Jadi kalau masalah yang dari kain-kain itu saya kira juga peluangnya sebenarnya di sana kan juga bisa produksi yang saya juga lihat di IG di luar itu dia juga bisa buat sendiri gitu loh. Jadi bagaimana kita di Indonesia ini kan apa ya, alamnya itu melimpah. Jadi kita itu bergerak untuk berkreasi di alamnya untuk bisa orang luar itu mau gitu. Saya kira itu. Jadi apa ya, alaminya itu untuk itu di sana itu nggak ada gitu loh. Oh iya iya, ya paham. Maksudnya yang di sana nggak ada gitu ya. Betul. Iya. Ya. Kalau bisa didesain seperti itu, sampean ganti itu rajutan itu eh, seperti tali apa? Tali sabut kelapa itu dirajut, dibuat yang sampean keahlian sampean itu gitu. Saya kira nanti bisa orang luar bisa tertarik. Betul. Iya, Jadi harus belajar. ya, jadi mungkin kan di luar itu mungkin ada juga benang ya. Dan mungkin ada yang juga yang bisa dirajut. Tapi kalau di Indonesia kan alamnya kaya. Jadi kita bisa memanfaatkan kekayaan alam kita untuk dibuat sesuatu. Dan mungkin Kak Julia ini bisa mengarah ke sana karena yang saya lihat juga pun terutama untuk kerajinan tangan yang dari natural, bahan-bahan natural dan arahnya ke home decor itu luar biasa pasarnya. Luar Iya, biasa. Ini Pak Tri anu sendiri. Nah, Kak Julia nanti bisa bisa tanya-tanya ke Pak Tri karena beliau juga mendalami masalah tersebut mulai dari tanaman, kemudian kerajinan tangan, bisalah nanti kontak-kontak. ya bisa. Ya, Bisa siap. sharing-sharing, tukar pikiran, tukar keterampilan mungkin. Betul. Gitu aja sih. Betul. Ya mungkin nanti saya tunggu mungkin ya yang produk dari benang rajut itu mungkin nggak bisa ditinggalin ya sama Kak Julia, tapi bikin diversifikasi lain sehingga nanti kita bisa dapat keunikan yang betul-betul beda gitu Kak. Kita adalah produsen home decor dari bahan natural. Waduh itu natural material. Aduh itu Iya. udah tertarik tuh pasti.
Kalau yang kain mungkin pasaran dalam negeri mungkin masih banyak peluang. Tapi kalau luar saya kira bidikannya sih sedikit sih kalau yang kain itu, kecuali untuk bisa dipakai atau dibuat fashion itu mungkin banyak peluang. Iya, tas kan juga bisa buat fashion, sama sepatu rajutan biasanya saya buat. Nah, ya supaya tertarik itu pembeli atau fashionable yang di luar itu sampean pelajari dulu keinginan mereka itu bahannya atau modelnya itu seperti apa yang sekarang itu lagi tren gitu. Sampean itu kalau kalau dari kain itu ngikutin tren yang terjadi di dunia gitu. Jadi sampean harus mempelajari itu. Saya kira nggak ada masalah juga sih sampean bisa cari peluang istilahnya di situ. Saya kira seperti itu sih. Mungkin kenalan sama desainer, mungkin sampean punya atau di IG punya kenalan desainer, sampean bisa apa ya, kenalan dulu sama sama desainer 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 yang sudah oke kan gitu istilahnya, sampean saya punya produk seperti ini bisa mungkin ditawarkan gitu loh. Untuk bisa bekerja sama dulu, untuk bisa mengetahui tren seperti itu dulu. Masukan saya seperti itu. Saya kira juga bisa sih sebenarnya ya. Ya kitanya aja sih cari peluangnya seperti apa. Saya kira juga bisa. Betul. Gimana Kak Julia? Apakah akan membuat produk apa nih kira-kira nih? Ya, mungkin ya nanti belajar lagi untuk buat dari yang serat alam. Tertarik tapi bikin home Iya, decor dari serat alam. tertarik. Cuman ya masih belum tahu nanti belajarnya di mana. Kalau selama ini Itu dari benang polyester. itu Belajarnya dari peluangnya mana, sangat Pak? besar. Itu Belajarnya dari mana, peluangnya Pak? sangat besar sebenarnya. Iya, ini Ya, Kak Julia ini mau belajarnya di mana gitu. ya ini saya kan juga membidik itu. Di Kediri kan ada yang membuat istilahnya kerajinan dari serat daun apa itu nanas. Nah, ini saya masih ngatur jadwal untuk bisa apa ketemu sama sama pengrajin yang membuat apa bahannya itu dari serat nanas itu gitu loh, dijadikan benang gitu loh. Nah, Ya. itu juga target saya untuk bisa jadi home decor nanti mau dibuat apa ini, dia membuat apa dengan adanya benang itu gitu loh. Nah, nanti rencana saya mau ketemu dulu seperti apa dia punya produk apa terhadap benang itu gitu. Betul, Ya betul, betul. syukur-syukur bisa ngirim benangnya aja dulu gitu keluar gitu loh. Kan orang luar itu juga punya keterampilan untuk hal itu. Mungkin baju dari dari benang itu tadi. Mungkin kan nggak tahu. Ya, nanti kalau misalnya ada benangnya dari serat nanas, saya minta infonya ya, Pak ya. Ya, ya. Ya, pasti. Nanti kalau ya calling-callingan aja, diingatkan aja juga saya gitu. Ini kan Ya, saya juga janjian sama orang dinas pertanian. Dia kan sering penyuluhan ke desa-desa, jadi saya juga kenalan sama dinas pertanian itu. Ya dia ngasih ngasih info apa itu, karena dia kan ke rumah, saya kasih tahu bahwa saya handmade saya itu buat apa barang dari
bambu, anyaman bambu. Nah, saya nanya-nanya itu di mana ya, pengrajin bambu di Kediri gitu. Nah, dia nggak tahu, taunya ya itu tadi, orang yang membuat, tali dari, serat nanas itu gitu. Ya udah saya lanjutin aja gitu. Kesempatan saya kira gitu loh, peluang gitu. Oke Pak Tri, thank you Pak. Nanti jangan lupa Ya. di-info di grup supaya nanti kita bisa collab apa yang memang jadi peluang besarnya. Dan saya pun menyadari itu setelah kita dari Jogja ataupun kita dari pameran 2022 itu yang ke Trade Expo, Ya. kita itu menyadari bahwa produk kerajinan tangan apalagi yang natural dan arahnya ke home decor itu gila. Saya ngelihatnya gila di Jogja aja saya lihat berapa kontainer 8, 5, 13 per bulannya. Jadi sebetulnya peluang kan ada ya. Jadi mungkin nggak perlu ditinggalin untuk yang kainnya ini, tapi ditambah aja. Kebetulan kan sudah punya Benar. keterampilan apa ya, membuat sesuatu secara terampil, secara bagus. Nah, Menurut saya nggak akan ada kesulitan buat Kak Julia, cuma mungkin nanti dibiasakan aja dan saya yakin bisa. Silahkan bisa mau bahan naturalnya itu apa, bisa di searching kira-kira apa aja, ada seagrass, ada serat itu ya, serat apa namanya, serat nanas. Nah itu bisa dipelajari dulu, kemudian nanti bisa desain apa yang mau dibuat untuk produk pertama nih, entah entah tempat pakaian kotor atau mungkin apa ya, kayak home decor hiasan. Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Jadi menurut saya oke sih, saya setuju Kak kalau misalkan mau produksi home decor dari serat alam itu saya setuju banget karena memang saya ngelihatnya itu gila-gila sih. Saya juga peluangnya masih besar sih. di Klaten. Mana? Saya juga deket Jogja di Klaten. Jadi dari sini ke Jogja itu cuma 1 jam. Iya, Klaten. Kenapa kemarin nggak ikut itu? Daftar bisnis matchingnya itu kan semua dari Jawa Tengah itu kan mendaftar. Saya Tapi yang daftar datang sedikit. kurasi. Oh, daftar. Oh, Iya. enggak. Oh, kalau misalkan info ke kita, info ke saya coba undang aja karena begini. Dia bisa masuk sih oleh Mas Ari itu, saya kira kita bisa masuk kok UMKM kita. Bisa masuk kalau dari kontainer ID itu. Iya. Sorry ya Kak, saya juga nggak tahu kalau Kak Saya Julia daftar. G-nya ini dari mana ya? Ada Canberra. Oh iya. Jadi Hari juga kayaknya dari kontaineran. iya ya. Ya udah nanti kalau ada itu juga ya, kalau ada lagi ya program seperti itu nanti setelah mendaftar diinfo aja ke grup, nanti saya list, saya kasih ke Pak Haris. Juga kemarin itu ada Kak siapa? Aduh, siapa namanya itu? Kak Tri juga, Pak. Oh iya. Siapa Tri gitu ya? juga, iya namanya. Beliau itu nggak daftar ya, telat daftar, bukan nggak daftar, telat daftar. Tapi pengen ikut acaranya, jadi ikut atas nama CV Triko Karya Indonesia. Jadi Nggak ada beliau juga, masalah sih iya sebenarnya. nggak ada masalah sebetulnya. Jadi nanti kita bisa aturkan cara bagaimana
Yang penting teman-teman bisa datang, bisa ikutin acaranya, dapetin manfaatnya, vibe-nya, semangatnya. Nah, itu kayak gitu. Jadi sayang saya nggak tahu ya kalau Kak Julia daftar ya. Ya udah lain kali ya. Sebenarnya Japri Pak Haris UMKM, saya UMKM dari Kontaineran ID, saya juga Jawa Tengah gitu. Saya telat ini apa daftar atau nggak masuk, saya kira nggak ada masalah karena yang dibutuhkan kan produk home decor itu sih. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan satu dari 1000 cara. Yang penting kalau Kak Julia mau produksi barang, mau 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 jadi pengrajin produk dari serat natural dan arah atau model produknya adalah home decor ke arah-arah industri home decor, itu saya setuju banget Kak. Saya Iya. setuju banget saya, serius. Itu produk yang bagus kalau misalnya dalam tanda kutip bagus ya, maksudnya peluangnya kayaknya gila-gila gitu. Belum lagi yang di Bali loh, kalau di Bali ngeri-ngeri. Kebetulan adik saya kerja di perusahaan ekspor kerajinan tangan kayak bag yang gede itu Pak. Itu satu buyer itu bisa 10 kontainer tiap bulan. Dahsyat. Aduh itu emang Kalau ini Kak, di sini ada desa pengrajin gerabah. Jadi dibuat kayak pot-pot besar kayak gitu. Oke. Terus buat tempat minum, kendi kayak gitu. Gerabah itu menurut saya bagus juga, cuma memang arahnya kalah dengan home decor. Lebih bagus home decor ya. Iya, hawanya itu hawa-hawa duit dolarnya kalau home decor itu kecium tuh meskipun jauh tuh. Kalau kalau home decor serius, home decor Indonesia kerajinan tangannya emang juara lah, nggak ada lawan gitu. Jadi kalau kita bisa produksi, punya keahlian, punya keterampilan, kenapa enggak gitu? Hajar kalau menurut saya ya. Iyalah dunia yang di negara lain nggak ada. Hanya di tempat kita Indonesia itu makmur. Ya, betul. Harus kita Hanya manfaatkan. iya. Oke, Kak Julia, itulah ya. Semangat terus lah pokoknya. Mau produk apapun sebetulnya bisa kita ekspor. Cuma kalau Kak Julia mau memproduksi home decor, arahnya home decor dan dari produk natural, itu saya setuju banget, dukung banget. Semoga lancar lah untuk rencananya. Nanti kita update lagi di grup ya. Ya, amin. Terima kasih Kak dapat ilmu. Siap. Amin. Oke teman-teman semuanya, ini ada satu pertanyaan nih. Maaf saya lewat chat karena tidak mungkin untuk on mic. Mas Ari, untuk perhitungan persentase keuntungan saat pas diskon tidak salah, lupa rumusnya, boleh di-share Mas. Jadi teman-teman untuk Kak Denny Firlano, ada nggak ya ini ya Denny Firlano ya? Udah keluar ya. Jadi untuk menghitung harga ekspor, jadi kita harus tahu dulu HPP atau harga barangnya, baik itu ex-work, FOB atau CNF. Baru kemudian, oh masih ya, sorry. Jadi kita harus ketahui dulu harga barangnya, baik itu ex-work, FOB atau CNF, kemudian dibagi, buka kurung 100% dikurangi target profit. Target profit kita berapa? 30% misalkan. Baru tutup kurung lalu enter. Kita lakukan di Excel aja supaya lebih praktis ya. Jadi untuk Kak Denny Firlano dan teman-teman semuanya kurang lebih seperti itu untuk cara menghitung profit ya nantinya ya. Oke. Ada lagi Kak Denny Firlano? Aman ya, paham ya?